Kecemasan adalah salah satu masalah psikologis yang paling umum di zaman modern ini. Kita sering merasa khawatir, takut, atau cemas tentang hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti masa depan, kesehatan, pekerjaan, hubungan, atau bahkan pendapat orang lain tentang kita. Kecemasan dapat mengganggu kesejahteraan kita, mengurangi produktivitas kita, dan merusak kebahagiaan kita. Namun, ada cara untuk mengatasi kecemasan dengan menggunakan kebijaksanaan dari filosofi kuno yang disebut Stoicisme. Stoicisme adalah aliran filsafat yang didirikan oleh Zeno dari Citium pada abad ketiga SM di Athena, Yunani. Para Stoik percaya bahwa praktik kebajikan adalah cukup untuk mencapai eudaimonia, hidup yang baik. Mereka mengidentifikasi jalan untuk mencapainya dengan hidup berlatih 4 kebajikan dalam kehidupan sehari-hari: kebijaksanaan, keberanian, kesederhanaan atau keseimbangan, dan keadilan, dan hidup sesuai dengan alam. Para Stoik terutama dikenal karena mengajarkan bahwa kebajikan adalah satu-satunya kebaikan bagi manusia, dan bahwa hal-hal eksternal, seperti kesehatan, kekayaan, dan kesenangan, tidak baik atau buruk dengan sendirinya, adiaphora, tetapi memiliki nilai sebagai bahan untuk kebajikan bertindak atas. Banyak Stoik, seperti Seneca dan Epictetus, menekankan bahwa karena kebajikan cukup untuk kebahagiaan, seorang bijak akan tahan banting terhadap kemalangan. Para Stoik juga berpendapat bahwa emosi-emosi yang merusak berasal dari kesalahan penilaian, dan mereka percaya orang harus berusaha untuk mempertahankan kehendak, yang disebut prohairesis, yang sesuai dengan alam. Karena itu, para Stoik berpikir indikasi terbaik dari filsafat seseorang bukan apa yang dikatakan seseorang tetapi bagaimana seseorang berperilaku. Untuk hidup dengan baik, seseorang harus memahami aturan tatanan alam karena mereka percaya segala sesuatu berakar pada alam. Stoicisme berkembang di seluruh dunia Romawi dan Yunani hingga abad ketiga M, dan di antara pengikutnya adalah Kaisar Marcus Aurelius. Ini mengalami kemunduran setelah Kristen menjadi agama negara pada abad keempat M. Sejak itu, ia telah melihat kebangkitan, terutama pada zaman Renaissance, Neo-Stoicisme, dan di era kontemporer, Stoikisme modern. Berikut adalah 10 pelajaran Stoik yang dapat membantu kita mengatasi kecemasan. 1. Terima apa yang tidak bisa Anda ubah. Kunci pertama untuk menguasai stres adalah menerima keadaan yang di luar kendali Anda. Merasa frustrasi atas hal-hal yang tidak bisa Anda ubah adalah sia-sia dan hanya menyebabkan lebih banyak stres. Seperti yang dikatakan Epictetus, seorang budak yang menjadi filsuf Stoik. Jangan meminta agar segala sesuatu terjadi seperti yang Anda inginkan, tetapi kehendakilah bahwa segala sesuatu terjadi seperti yang seharusnya terjadi, maka hidup Anda akan mengalir dengan baik. Dengan menerima apa yang tidak bisa Anda ubah, Anda dapat fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan, yaitu pilihan, tindakan, dan sikap Anda. Anda dapat menggunakan kebijaksanaan Anda untuk menentukan apa yang baik dan buruk bagi Anda, dan tidak bergantung pada hal-hal eksternal yang tidak pasti dan tidak menentu. Anda juga dapat menghindari emosi-emosi negatif seperti marah, sedih, atau takut yang timbul dari menolak kenyataan. 2. Perbaiki apa yang bisa Anda ubah. Meskipun ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan dalam hidup, ada juga banyak hal yang bisa kita ubah dengan usaha dan tekad kita. Para Stoik mengajarkan kita untuk menggunakan kekuatan kita untuk memperbaiki diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita, dan tidak menyerah pada kemalasan, ketidakpedulian, atau ketakutan. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, Kaisar Romawi dan filsuf Stoik, jangan pernah biarkan masa depan mengganggu Anda. Anda akan bertemu dengan itu, jika Anda harus, dengan alat penalaran yang sama yang sekarang Anda gunakan untuk mengatur masa kini. Dengan memperbaiki apa yang bisa kita ubah, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita, mencapai tujuan kita, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Kita juga dapat mengembangkan kebajikan-kebajikan Stoik seperti kebijaksanaan, keberanian, kesederhanaan, dan keadilan, yang akan membuat kita lebih bahagia dan lebih puas. Kita juga dapat mengurangi kecemasan kita dengan mengambil tindakan yang bermakna dan produktif, dan tidak membuang-buang waktu dan energi kita pada hal-hal yang tidak penting atau merugikan. 3. Hidup di saat ini. Salah satu sumber utama kecemasan adalah memikirkan masa lalu atau masa depan dengan cara yang tidak sehat. Kita mungkin menyesali kesalahan kita, meratapi kesempatan yang hilang, atau khawatir tentang apa yang akan terjadi. Namun, semua ini hanya mengganggu ketenangan pikiran kita, dan tidak membantu kita untuk menyelesaikan masalah kita. Para Stoik menyarankan kita untuk hidup di saat ini, dan menikmati apa yang ada di depan mata kita.
Seperti yang dikatakan Seneca, seorang penulis dan politisi Romawi yang juga seorang Stoik. Dua hal yang paling menghancurkan kita adalah hidup di masa lalu dan mengamati orang lain. Dengan hidup di saat ini, kita dapat lebih fokus, sadar, dan bersyukur. Kita dapat memperhatikan hal-hal kecil yang membuat hidup kita indah, seperti alam, seni, atau orang-orang yang kita cintai. Kita juga dapat belajar dari masa lalu, dan merencanakan masa depan, tanpa terjebak dalam penyesalan atau hayalan. Kita dapat menghadapi tantangan yang ada dengan tenang dan percaya diri, dan tidak membiarkan kecemasan mengaburkan penilaian kita. 4. Jangan terlalu peduli dengan pendapat orang lain. Kecemasan sering timbul dari keinginan kita untuk menyenangkan orang lain, atau takut ditolak, dikritik, atau dihina oleh mereka. Kita mungkin mengorbankan kepentingan, nilai, atau kebahagiaan kita sendiri demi mendapatkan persetujuan, pujian, atau penghargaan dari orang lain. Namun, ini adalah cara yang salah untuk hidup, karena kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentang kita, dan kita juga tidak bisa memuaskan semua orang. Para Stoik mengingatkan kita untuk tidak terlalu peduli dengan pendapat orang lain, dan hanya peduli dengan pendapat kita sendiri. Seperti yang dikatakan Epictetus, jika Anda ingin meningkatkan, tolaklah menjadi seperti yang diinginkan oleh orang lain, atau bahkan seperti yang Anda inginkan sendiri. Jadilah seperti yang Anda ketahui Anda harus menjadi. Dengan tidak terlalu peduli dengan pendapat orang lain, kita dapat lebih bebas, jujur, dan otentik. Kita dapat mengikuti hati nurani kita, dan melakukan apa yang kita anggap benar, baik, dan adil, tanpa takut akan penilaian atau hukuman orang lain. Kita juga dapat menghindari emosi-emosi negatif seperti marah, iri, atau malu yang timbul dari membandingkan diri kita dengan orang lain, atau menginginkan apa yang mereka miliki. Kita dapat menghargai diri kita sendiri, dan menerima diri kita apa adanya, dengan kelebihan dan kekurangan kita. Namun, ini tidak berarti bahwa kita harus mengabaikan, menentang, atau menghina orang lain. Para Stoik juga mengajarkan kita untuk menghormati, menghargai, dan mencintai orang lain sebagai sesama manusia, dan sebagai bagian dari alam semesta yang sama. Mereka percaya bahwa kita semua memiliki kewajiban moral untuk saling membantu, bekerja sama, dan berkontribusi untuk kesejahteraan bersama. Mereka juga percaya bahwa kita semua memiliki potensi untuk menjadi bijak, berani, sederhana, dan adil, jika kita mau belajar dan berlatih. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, apa yang tidak baik untuk sarang lebah, tidak baik untuk manusia. Karena kita diciptakan untuk hidup bersama, dan seperti anggota tubuh yang saling terkait, kita harus berkontribusi untuk kesejahteraan keseluruhan. Jika tidak, kita tidak akan menjadi manusia. Dengan tidak terlalu peduli dengan pendapat orang lain, tetapi tetap peduli dengan orang lain, kita dapat mengurangi kecemasan kita dengan lebih efektif, dan menjadi lebih bahagia dan lebih baik. 5. Latih pikiran Anda untuk menjadi lebih kuat. Kecemasan sering disebabkan oleh pikiran-pikiran negatif yang berlebihan, tidak rasional, atau tidak realistis. Kita mungkin membayangkan skenario terburuk, membesar-besarkan masalah, atau menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Namun, semua ini hanya melemahkan kita, dan tidak membantu kita untuk menemukan solusi. Para Stoik mengajarkan kita untuk melatih pikiran kita untuk menjadi lebih kuat, lebih rasional, dan lebih objektif. Mereka menggunakan beberapa teknik mental, seperti meditasi, meluangkan waktu setiap hari untuk merenungkan diri sendiri, hidup Anda, dan alam semesta. Ini akan membantu Anda untuk meningkatkan kesadaran, konsentrasi, dan ketenangan Anda. Anda juga dapat menggunakan meditasi untuk meninjau tindakan Anda, merencanakan tujuan Anda, dan mempersiapkan diri Anda untuk tantangan yang akan datang. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, pada saat pertama terbangun, katakanlah pada diri sendiri, hari ini saya harus berurusan dengan seorang pengganggu, seorang tak tahu malu, seorang licik, seorang iri, seorang antisosial. Semua ini terjadi pada mereka karena mereka tidak tahu perbedaan antara yang baik dan yang buruk. Pemikiran kontrafaktual, membayangkan bagaimana hal-hal bisa lebih buruk daripada yang sebenarnya. Ini akan membantu Anda untuk menghargai apa yang Anda miliki, dan mengurangi kecemasan Anda. Anda juga dapat menggunakan pemikiran kontrafaktual untuk mengantisipasi kemungkinan hasil yang tidak diinginkan, dan mempersiapkan diri Anda untuk menghadapinya. Seperti yang dikatakan Seneca, tidak ada yang membuat kita lebih rentan terhadap penderitaan daripada kebahagiaan yang tidak siap. Kebijaksanaan terdiri dalam mengasumsikan bahwa segala sesuatu akan berubah menjadi yang terburuk. Pemikiran logis,
menantang pikiran-pikiran negatif Anda dengan bukti, argumen, dan fakta. Ini akan membantu Anda untuk menghilangkan distorsi kognitif dan melihat situasi dengan lebih jelas dan akurat. Anda juga dapat menggunakan pemikiran logis untuk menemukan solusi yang efektif dan rasional untuk masalah Anda. Seperti yang dikatakan Epictetus, jangan pernah mengatakan tentang sesuatu, "Saya telah kehilangan itu," tetapi, "Saya telah mengembalikannya." Apakah anak Anda meninggal? Itu dikembalikan. Apakah istri Anda meninggal? Itu dikembalikan. Apakah properti Anda diambil? Itu juga dikembalikan. Tetapi orang yang mengambilnya dari saya adalah seorang penjahat. Apa urusannya dengan Anda? Dengan siapa alam semesta mengirimnya kembali? Selama dia memberikannya kepada Anda, rawatlah sebagai sesuatu yang tidak Anda miliki, sebagai wisatawan yang menikmati penginapan. Dengan melatih pikiran Anda untuk menjadi lebih kuat, Anda dapat mengatasi kecemasan Anda dengan lebih mudah, dan menjadi lebih bahagia dan lebih bijaksana. 6. Latih tubuh Anda untuk menjadi lebih sehat. Kecemasan tidak hanya mempengaruhi pikiran kita, tetapi juga tubuh kita. Kita mungkin merasa gelisah, tegang, lelah, atau sakit karena stres yang berlebihan. Kita mungkin juga mengabaikan kesehatan fisik kita, dan mengadopsi kebiasaan buruk seperti merokok, minum, atau makan berlebihan. Namun, ini hanya akan memperburuk keadaan kita, dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit dan penderitaan. Para Stoik mengajarkan kita untuk melatih tubuh kita untuk menjadi lebih sehat, lebih bugar, dan lebih tahan lama. Mereka menggunakan beberapa praktik fisik, seperti olahraga, melakukan aktivitas fisik secara teratur untuk meningkatkan stamina, kekuatan, dan fleksibilitas Anda. Ini akan membantu Anda untuk meredakan stres, meningkatkan suasana hati, dan meningkatkan kesehatan Anda. Anda juga dapat menggunakan olahraga untuk menguji batas Anda, dan mengembangkan keberanian dan ketahanan Anda. Seperti yang dikatakan Seneca, kita harus memberikan tubuh kita sedikit kesulitan, sehingga ketika kita dipaksa untuk menderita beberapa kesulitan, pikiran kita mungkin terbiasa dengan kesulitan, bahkan jika tubuh kita tidak. Diet, mengonsumsi makanan yang sehat, bergizi, dan seimbang untuk memenuhi kebutuhan tubuh Anda. Ini akan membantu Anda untuk mencegah penyakit, menjaga berat badan, dan meningkatkan kinerja Anda. Anda juga dapat menggunakan diet untuk mengendalikan nafsu Anda dan mengembangkan kesederhanaan dan keseimbangan Anda. Seperti yang dikatakan Epictetus, jangan makan terlalu banyak, atau minum terlalu banyak, atau tidur terlalu banyak, atau bersenang-senang terlalu banyak, atau bekerja terlalu banyak, atau berbicara terlalu banyak, atau diam terlalu banyak, atau apapun yang Anda lakukan, lakukan dengan ukuran. Higiene, menjaga kebersihan dan kerapihan tubuh Anda untuk meningkatkan penampilan, kenyamanan, dan kepercayaan diri Anda. Ini akan membantu Anda untuk menghormati diri sendiri, dan mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Anda juga dapat menggunakan higiene untuk menghindari gangguan, penyakit, dan bau yang tidak sedap. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, cintailah dirimu sendiri, tetapi jangan mencintai dirimu sendiri terlalu banyak. Jaga tubuhmu, tetapi jangan memanjakannya. Hargai dirimu, tetapi jangan sombong. Jadilah sederhana, tetapi jangan menjadi kotor. Jadilah anggun, tetapi jangan menjadi sombong. Dengan melatih tubuh Anda untuk menjadi lebih sehat, Anda dapat mengurangi kecemasan Anda dengan lebih efektif, dan menjadi lebih bahagia dan lebih sehat. 7. Temukan makna dan tujuan dalam hidup Anda. Kecemasan sering timbul dari ketidakpastian, kebingungan, atau kekosongan dalam hidup kita. Kita mungkin merasa tidak memiliki arah, motivasi, atau nilai dalam hidup kita. Kita mungkin juga merasa tidak puas, bosan, atau tidak berguna karena hidup kita tidak memiliki makna atau tujuan. Namun, ini adalah cara yang salah untuk hidup, karena kita semua memiliki potensi untuk menciptakan makna dan tujuan dalam hidup kita. Para Stoik mengajarkan kita untuk menemukan makna dan tujuan dalam hidup kita, dan menjalani hidup yang bermakna dan bermanfaat. Mereka menggunakan beberapa prinsip, seperti hidup sesuai dengan alam, menyelaraskan diri kita dengan hukum-hukum alam semesta, dan berkontribusi pada keselarasan dan kesejahteraan keseluruhan. Ini akan membantu kita untuk merasa terhubung, harmonis, dan damai dengan diri kita sendiri, orang lain, dan dunia. Anda juga dapat menggunakan hidup sesuai dengan alam untuk mengembangkan rasa hormat, tanggung jawab, dan kerjasama. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, hiduplah sesuai dengan alam, baik alam universal, dengan mengikuti semua hal dan semua peristiwa, maupun alam khusus Anda sendiri,
dengan menjaga tujuan dan batasan Anda sendiri. Hidup sesuai dengan peran Anda, mengetahui dan memenuhi peran Anda dalam masyarakat, dan memberikan yang terbaik dalam segala hal yang Anda lakukan. Ini akan membantu Anda untuk merasa bermanfaat, berharga, dan dihargai dalam hidup Anda. Anda juga dapat menggunakan hidup sesuai dengan peran Anda untuk mengembangkan rasa komitmen, dedikasi, dan keunggulan. Seperti yang dikatakan Epictetus, ingatlah bahwa Anda adalah seorang aktor dalam drama yang ditentukan oleh penulis. Jika dia ingin Anda berperan sebagai seorang pengemis, lakukanlah dengan baik. Dan jika dia ingin Anda berperan sebagai seorang pincang, atau seorang penguasa, atau seorang warga biasa, lakukanlah dengan baik. Karena ini adalah tugas Anda, untuk memainkan peran yang ditentukan bagi Anda dengan baik, tetapi memilihnya adalah urusan orang lain. Hidup sesuai dengan kebajikan Anda, menjaga dan meningkatkan karakter moral Anda, dan melakukan apa yang benar, baik, dan adil dalam setiap situasi. Ini akan membantu Anda untuk merasa bangga, puas, dan bahagia dalam hidup Anda. Anda juga dapat menggunakan hidup sesuai dengan kebajikan Anda untuk mengembangkan rasa integritas, kejujuran, dan kebaikan. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jangan pernah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebajikan Anda. Jangan pernah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran Anda. Jangan pernah menunjukkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keindahan Anda. Jadilah satu-satunya hakim atas diri Anda sendiri, dan biarkan orang lain berkata apapun yang mereka inginkan. Dengan menemukan makna dan tujuan dalam hidup Anda dapat mengurangi kecemasan Anda dengan lebih efektif, dan menjadi lebih bahagia dan lebih bermakna. 8. Cari dukungan dan bimbingan dari orang lain. Kecemasan sering timbul dari kesepian, isolasi, atau kurangnya dukungan sosial. Kita mungkin merasa tidak memiliki teman, keluarga, atau komunitas yang peduli, mengerti, atau membantu kita. Kita mungkin juga merasa tidak percaya diri, tidak berdaya, atau tidak berharga karena kurangnya dukungan sosial. Namun, ini adalah cara yang salah untuk hidup, karena kita semua membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup, berkembang, dan bahagia. Para Stoik mengajarkan kita untuk mencari dukungan dan bimbingan dari orang lain, dan menjalin hubungan yang sehat, positif, dan saling menguntungkan. Mereka menggunakan beberapa saran, seperti bersikap ramah dan murah hati, menunjukkan rasa hormat, kasih sayang, dan kebaikan kepada semua orang yang Anda temui, dan memberikan bantuan, nasihat, atau hadiah kepada mereka yang membutuhkannya. Ini akan membantu Anda untuk merasa lebih terhubung, dicintai, dan dihormati oleh orang lain. Anda juga dapat menggunakan bersikap ramah dan murah hati untuk mengembangkan rasa simpati, empati, dan altruisme. Seperti yang dikatakan Seneca, kita lahir untuk saling membantu. Jadi berkontribusilah sesuai dengan kemampuan Anda. Jika Anda memiliki banyak hal, berikan banyak. Jika Anda memiliki sedikit, berikan sedikit, tetapi selalu berikan dengan penuh semangat. Bersikap rendah hati dan terbuka, mengakui kelemahan, kesalahan, dan kekurangan Anda, dan bersedia untuk belajar, berkembang, dan berubah. Ini akan membantu Anda untuk merasa lebih nyaman, percaya diri, dan berani dalam menghadapi tantangan Anda. Anda juga dapat menggunakan bersikap rendah hati dan terbuka untuk mengembangkan rasa kerendahan hati, kesabaran, dan pengampunan. Seperti yang dikatakan Epictetus, jangan mengklaim bahwa Anda telah memperoleh sesuatu, atau bangga dengan diri sendiri. Jika Anda baik, tunjukkan dengan tindakan Anda. Jika tidak, maka Anda akan segera dikenali, bahkan jika Anda berhasil menyembunyikan diri Anda sejenak. Bersikap setia dan jujur, menjaga komitmen, janji, dan tanggung jawab Anda, dan tidak berbohong, menipu, atau mengkhianati orang lain. Ini akan membantu Anda untuk merasa lebih dapat diandalkan, terpercaya, dan dihargai oleh orang lain. Anda juga dapat menggunakan bersikap setia dan jujur untuk mengembangkan rasa integritas, kejujuran, dan keadilan. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jangan pernah berjanji ketika Anda berada dalam suasana senang, atau marah, atau sedih. Jangan pernah mengatakan sesuatu yang tidak Anda maksudkan, atau yang Anda tahu salah, atau yang Anda tidak bisa lakukan. Jangan pernah mengkhianati kepercayaan, persahabatan, atau cinta orang lain. Jadilah seorang pria yang dapat diandalkan, terpercaya, dan setia. Dengan mencari dukungan dan bimbingan dari orang lain, Anda dapat mengurangi kecemasan Anda dengan lebih efektif, dan menjadi lebih bahagia dan lebih sosial. 9. Nikmati hal-hal sederhana dalam hidup. Kecemasan sering timbul dari ketamakan, ketidakpuasan,
atau ketidakterimaan. Kita mungkin selalu menginginkan lebih baik, atau lebih berbeda dari apa yang kita miliki. Kita mungkin juga merasa tidak bahagia, tidak bersyukur, atau tidak puas dengan apa yang kita miliki. Namun, ini adalah cara yang salah untuk hidup, karena kita tidak pernah akan merasa cukup, bahagia, atau puas dengan cara ini. Para Stoik mengajarkan kita untuk menikmati hal-hal sederhana dalam hidup, dan merasa bersyukur, bahagia, dan puas dengan apa yang kita miliki. Mereka menggunakan beberapa tips, seperti bersikap sederhana dan hemat, menghindari keinginan yang berlebihan, tidak perlu, atau tidak sehat, dan hidup dengan apa yang cukup, perlu, dan sehat. Ini akan membantu Anda untuk merasa lebih bebas, mandiri, dan damai dalam hidup Anda. Anda juga dapat menggunakan bersikap sederhana dan hemat untuk mengembangkan rasa kesederhanaan, keseimbangan, dan keteraturan. Seperti yang dikatakan Seneca, bukan kemiskinan yang membuat kita tidak bahagia, tetapi ketamakan. Bukan kekayaan yang membuat kita bahagia, tetapi kesederhanaan. Bukan banyaknya yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menggunakannya. Bersikap optimis dan positif, mengharapkan yang terbaik, menghargai yang baik, dan mengabaikan yang buruk dalam setiap situasi. Ini akan membantu Anda untuk merasa lebih bersemangat, dan berharap dalam hidup Anda. Anda juga dapat menggunakan bersikap optimis dan positif untuk mengembangkan rasa harapan, kegembiraan, dan kebahagiaan. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, segala sesuatu adalah pendapat, dan pendapat tergantung pada Anda. Ambillah apa yang Anda inginkan, dan tinggalkan apa yang tidak Anda inginkan, dan Anda akan memiliki apa yang Anda inginkan. Bersikap kreatif dan produktif, melakukan aktivitas yang menantang, bermanfaat, atau menyenangkan, dan menciptakan sesuatu yang indah, berguna, atau unik. Ini akan membantu Anda untuk merasa lebih terlibat, terampil, dan berbakat dalam hidup Anda. Anda juga dapat menggunakan bersikap kreatif dan produktif untuk mengembangkan rasa pencapaian, kebanggaan, dan ekspresi. Seperti yang dikatakan Epictetus, jangan biarkan diri Anda menjadi malas, atau apatis, atau bosan. Jadilah seorang seniman dalam hidup Anda, dan buatlah karya-karya yang indah, berguna, atau unik. 10. Bersikap bijaksana dan berani dalam menghadapi kesulitan. Kecemasan sering timbul dari ketakutan, keraguan, atau keputusasaan. Kita mungkin merasa tidak mampu, tidak siap, atau tidak beruntung dalam menghadapi kesulitan. Kita mungkin juga merasa tidak berdaya, putus asa, atau menyerah karena kesulitan. Namun, ini adalah cara yang salah untuk hidup, karena kita semua akan menghadapi kesulitan dalam hidup, dan kita semua memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Para Stoik mengajarkan kita untuk bersikap bijaksana dan berani dalam menghadapi kesulitan, dan menjadikan kesulitan sebagai peluang untuk belajar, berkembang, dan menjadi lebih baik. Mereka menggunakan beberapa strategi, seperti bersikap realistis dan adaptif, mengenali dan menerima kenyataan, dan menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan. Ini akan membantu Anda untuk merasa lebih tenang, fleksibel, dan siap dalam menghadapi kesulitan. Anda juga dapat menggunakan bersikap realistis dan adaptif untuk mengembangkan rasa akal sehat, keterampilan, dan kreativitas. Seperti yang dikatakan Seneca, kita harus mengantisipasi segala sesuatu, dan mengambil tindakan pencegahan terhadap segala sesuatu, dan tidak pernah berpikir bahwa apapun yang kita miliki aman, atau bahwa apapun yang kita miliki akan bertahan lama. Kita harus memandang segala sesuatu sebagai pinjaman, dan siap untuk mengembalikannya tanpa mengeluh ketika dipanggil oleh pemiliknya. Bersikap positif dan berterima kasih, melihat sisi baik, pelajaran, atau manfaat dari setiap kesulitan, dan mengucapkan terima kasih atas apa yang Anda miliki, bukan apa yang Anda kehilangan. Ini akan membantu Anda untuk merasa lebih optimis, bersemangat, dan bahagia dalam menghadapi kesulitan. Anda juga dapat menggunakan bersikap positif dan berterima kasih untuk mengembangkan rasa harapan, kegembiraan, dan kebahagiaan. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, ketika Anda bangun di pagi hari, katakanlah pada diri sendiri, saya akan bertemu dengan orang-orang yang tidak peduli, tidak bersyukur, sombong, licik, iri, dan egois. Mereka seperti ini karena mereka tidak tahu perbedaan antara yang baik dan yang buruk. Tetapi saya, yang telah melihat kebaikan dan keburukan alam, akan tidak salah mengenali apa yang baik dan apa yang buruk, atau menjadi tidak bersyukur kepada para penjaga atau pemberi kehidupan, atau membenci saudara-saudara saya, atau mencoba menyakiti mereka atau menghina mereka, karena kita diciptakan untuk bekerja sama,
seperti kaki, tangan, dan mata, seperti gigi atas dan bawah. Untuk bertindak melawan satu sama lain adalah bertentangan dengan alam, dan saya tidak akan bertindak melawan alam. Bersikap tegas dan gigih, mengambil tindakan yang tepat, berani, dan efektif untuk mengatasi kesulitan, dan tidak menyerah, menunda, atau menghindar dari kesulitan. Ini akan membantu Anda untuk merasa lebih kuat, percaya diri, dan berhasil dalam menghadapi kesulitan. Anda juga dapat menggunakan bersikap tegas dan gigih untuk mengembangkan rasa keberanian, ketahanan, dan determinasi. Seperti yang dikatakan Epictetus, jangan katakan bahwa sesuatu terlalu sulit atau tidak mungkin. Tidak ada yang terlalu sulit atau tidak mungkin bagi mereka yang mau mencoba. Katakanlah bahwa Anda mau, dan Anda akan bisa. Katakanlah bahwa Anda bisa, dan Anda akan berhasil. Katakanlah bahwa Anda berhasil, dan Anda akan bahagia. Dengan bersikap bijaksana dan berani dalam menghadapi kesulitan, Anda dapat mengurangi kecemasan Anda dengan lebih efektif, dan menjadi lebih bahagia dan lebih baik.